Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Kristiawinarsi dengan NIM E2A023081. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang berkembang atau tidaknya suatu etika bisnis dalam sebuah perusahaan, apakah ditentukan dari gaya kepemimpinan. Jadi, berkembang atau tidaknya suatu etika bisnis dalam sebuah perusahaan memang sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Namun, faktor ini tidak berdiri sendiri. Penjelasannya adalah yang pertama, gaya kepemimpinan sebagai faktor penentu utama. Jadi, pemimpin perusahaan memegang peran sentral dalam menentukan arah budaya organisasi, termasuk etika bisnis. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dapat menciptakan suasana kerja yang mendukung atau justru menghambat penerapan nilai-nilai etika. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional. Pemimpin jenis ini fokus pada visi jangka panjang, inspirasi dan motivasi. Mereka menanamkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek bisnis. Selanjutnya ada kepemimpinan otoriter. Pemimpin dengan gaya ini cenderung memaksakan kehendak yang seringkali mengesampingkan aspek etika demi hasil atau target tertentu. Akibatnya, etika bisnis bisa terganggu karena fokus hanya pada efisiensi atau hasil akhir. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis. Pemimpin ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini membantu menyebarkan nilai-nilai etika secara luas dalam perusahaan. Yang kedua, pemimpin sebagai role model. Karyawan cenderung meniru perilaku pemimpinnya jika seorang pemimpin menunjukkan komitmen terhadap etika seperti integritas, transformasi, dan tanggung jawab, maka hal itu akan diadopsi oleh tim. Contohnya, pemimpin yang konsisten mematuhi aturan perusahaan akan mendorong karyawan untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika pemimpin sering melanggar etika, karyawan pun akan merasa bahwa pelanggaran tersebut dapat diterima. Untuk yang ketiga, ada penegakan aturan dan nilai perusahaan. Pemimpin yang tegas menegakkan aturan etika akan menciptakan budaya kerja yang mendukung etika bisnis. Tanpa penegakan aturan yang jelas, nilai-nilai etika hanya akan menjadi formalitas. Faktor yang berpengaruh yaitu ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran, penerapan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku etis. Yang keempat, ada komunikasi dan edukasi tentang etika. Gaya kepemimpinan yang komunikatif memastikan bahwa semua karyawan memahami pentingnya etika dalam bisnis. Pemimpin yang proaktif menyediakan pelatihan atau sosialisasi etika kepada karyawan menunjukkan komitmennya pada nilai tersebut. Dan yang kelima, ada respon terhadap tekanan bisnis. Gaya kepemimpinan menentukan bagaimana perusahaan bertindak di bawah tekanan bisnis. Pemimpin yang berorientasi pada etika akan tetap memprioritaskan integritas meskipun menghadapi tantangan. Sementara pemimpin yang pragmatis mungkin mengabaikan etika demi keuntungan jangka pendek. Yang keenam, ada transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin dengan gaya transparansi mendorong budaya keterbukaan dalam perusahaan. Hal ini membangun kepercayaan antara karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga etika bisnis dapat berkembang. Yang ketujuh, ada pemberian teladan dalam menghadapi dilema etis. Pemimpin seringkali untuk menghadapi dilema etika dalam keputusan bisnis. Cara mereka mengenai situasi ini akan menjadi contoh bagi karyawan. Contohnya, dalam kasus korupsi dan atau manipulasi data, pemimpin yang mengambil tindakan tegas akan menciptakan budaya anti-fraud. Yang ke-8, dampak gaya kepemimpinan pada budaya organisasi. Gaya kepemimpinan yang mendukung kolaborasi, kepercayaan, dan penghormatan terhadap nilai manusia akan menciptakan budaya kerja yang etis. Sebaliknya, gaya yang bersifat otoriter atau transaksional dapat menciptakan lingkungan yang kurang mendukung praktik etis. Untuk yang ke-9, ada interaksi dengan faktor eksternal. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi bagaimana perusahaan menghadapi tekanan dari pemangku kepentingan eksternal, konsumen, investor, dan regulator. Pemimpin yang menekankan pentingnya etika atau akan memastikan bahwa perusahaan mematuhi
standar hukum dan sosial. 10. Tidak hanya gaya kepemimpinan. Meskipun gaya kepemimpinan memiliki pengaruh besar, faktor lain juga berkontribusi pada berkembang atau tidaknya etika bisnis. Budaya perusahaan, nilai-nilai yang tertanam dalam organisasi, tekanan eksternal, hukum, regulasi, dan harapan masyarakat. Struktur pengawasan, sistem internal untuk memastikan kepatuhan terhadap etika. Gaya kepemimpinan memang menjadi faktor kunci dalam menentukan berkembang atau tidaknya etika bisnis dalam perusahaan. Pemimpin yang memiliki integritas, transparansi, dan komunikasi yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan nilai-nilai etika. Namun, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti budaya organisasi, pengawasan, dan tekanan eksternal. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk memastikan etika bisnis benar-benar menjadi bagian dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap etika bisnis dalam perusahaan. Ada 10 macam, yaitu yang pertama, kepemimpinan transformasional. Gaya ini berfokus pada menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai visi bersama dengan menekankan nilai-nilai etika. Ciri-ciri mendorong inovasi dan kreativitas, menamakan semangat tanggung jawab sosial dan integritas, memberikan contoh perilaku yang etis. Pengaruh terhadap etika bisnisnya yaitu membantu menciptakan budaya kerja yang menghargai transparansi dan kejujuran. Yang selanjutnya ada kepemimpinan transaksional. Gaya ini berfokus pada sistem reward dan punishment untuk mencapai hasil. Ciri-cirinya yaitu pemimpin berorientasi pada target dan kinerja, lalu menekankan kepatuhan terhadap aturan. Pengaruh terhadap etika bisnis yaitu bisa memperkuat etika bisnis jika penghargaan diberikan kepada karyawan yang berperilaku etis. Namun, jika terlalu fokus pada hasil, ada resiko mengabaikan nilai etika. Yang ketiga ada kepemimpinan karismatik. Gaya ini bergantung pada daya tarik pribadi pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Ciri-cirinya, pemimpin memiliki visi yang kuat dan mampu menggerakkan orang untuk mencapainya, bergantung pada kepribadian pemimpin untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya, pengaruh terhadap etika bisnis. Jika pemimpin memiliki integritas tinggi, etika bisnis akan berkembang pesat. Namun, jika pemimpin tidak beretika, karyawan dapat mengikuti perilaku negatif tersebut. Yang keempat, ada kepemimpinan demokratis. Gaya ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mendorong diskusi terbuka. Ciri-cirinya komunikasi dua arah antara pemimpin dan tim, dan menghargai masukan dan kolaborasi. Pengaruh terhadap etika bisnis mendorong transparansi dan rasa tanggung jawab kolektif. Karyawan merasa lebih dihargai dan cenderung bertindak sesuai dengan nilai etika. Yang kelima ada kesimpulan otoriter atau autokratis. Gaya ini cenderung memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan pada pemimpin. Ciri-cirinya, pemimpin mengontrol semua aspek pekerjaan, komunikasi satu arah dari pemimpin ke bawahan. Pengaruh terhadap etika bisnis, jika pemimpin memiliki standar etika tinggi, karyawan akan terpaksa mematuhi. Namun, gaya ini cenderung kurang fleksibel dan dapat menekankan kreativitas serta kebebasan berpikir. Yang keenam ada kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin dengan gaya ini memberikan kebebasan penuh kepada karyawan untuk bekerja sendiri tanpa banyak campur tangan. Ciri-cirinya, pemimpin hanya mengawasi secara minim. Delegasi penuh kepada tim. Pengaruh etika bisnis dapat menjadi bumerang jika tidak ada pengawasan terhadap perilaku karyawan. Resiko terjadinya pelanggan etika lebih besar karena kurangnya arahan. Yang ketujuh ada kepemimpinan situasional. Pemimpin dengan gaya ini menyesuaikan kepada mereka berdasarkan situasi yang dihadapi. Ciri-cirinya fleksibel dalam memilih gaya kepemimpinan, demokratis, otoriter, atau transaksional. Fokus kepada kebutuhan tim dan lingkungan kerja. Pengaruh terhadap etika bisnis, jika situasi mendukung, pemimpin dapat memilih gaya yang mempromosikan etika bisnis. Namun, fleksibilitas ini bisa berbahaya jika digunakan untuk menjustifikasi keputusan yang tidak etis.
Untuk yang ke-8 ada kepemimpinan servant atau pelayan. Gaya ini berfokus pada melayani kebutuhan karyawan dan organisasi dengan mengutamakan kesejahteraan bersama. Dengan ciri-ciri, pemimpin mendukung dan memberdayakan tim, dan etika, kejujuran, dan kepedulian menjadi prioritas utama. Pengaruh terhadap etika bisnis, gaya ini sangat mendukung pengembangan etika karena pemimpin memprioritaskan keseimbangan antara hasil bisnis dan nilai-nilai moral. Kepemimpinan visioner, gaya ini berorientasi pada visi jangka panjang dan fokus pada masa depan perusahaan. Ciri-cirinya, pemimpin memiliki pandangan strategis dan inovatif, menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Pengaruh terhadap etika bisnis, mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika untuk mencapai visi jangka panjang. Namun, jika visi tersebut hanya mengejar keuntungan, etika bisnis bisa terabaikan. Yang ke-10 ada kepemimpinan kolaboratif. Gaya ini menekankan kerjasama antara pemimpin dan tim untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri, pemimpin menciptakan budaya kolaborasi dan fokus pada penyelesaian masalah bersama. Pengaruh terhadap etika bisnis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis. Nilai-nilai etika lebih mudah tertanam karena setiap orang dilibatkan. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.